Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman wartawan yang telah hadir. Saya percaya teman-temanlah yang bisa menyampaikan karya-karya kami kepada penontonnya. Untuk itu saya mengaturkan terima kasih. Dan hari ini memang saya agak deg-degan ini. Begini rupanya kalau duduk di sebelah Messi. 3 miliar. Aduh. Tadi aja dekat gimana coba. Tapi gak apa-apa. Ya Messi gak apa-apa ya. Jadi Jodoh Tiga Bujang ini adalah sebuah cerita yang mengusik saya dari sejak tahun 2019. Pada waktu itu di bawah di Akatara, ini adalah kisah nyata, dan begitu saya melihat, wah ini menarik sekali, bukan karena hanya nikah kembarnya yang menarik, tapi ternyata ada muatan-muatan yang sangat esensial yang butuh kita bawa ke sinema Indonesia. Mungkin teman-teman berpikir bahwa mengangkat film dengan kearifan lokal itu mudah. Nah ini mungkin saya butuh jelaskan di sini. Saya sudah membuat beberapa film yang mengangkat kearifan lokal, yang pada faktanya justru membutuhkan effort yang lebih besar. Tetapi justru inilah yang memperkaya perfilman nasional kita. Tahun berapa waktu itu saya bikin Critical 11 syuting di New York. Tapi pada saat yang bersamaan saya syuting Susah Sinyal di Sumba Timur. Dan budgetnya ternyata jauh lebih mahal syuting di Sumba Timur. Kenapa? Kenapa juga saya masih nggak kapok? Karena bagi saya membawa Sumba Timur, memperkenalkan Sumba Timur yang begitu indahnya, tentunya memberikan kepuasan dan juga kepentingan yang sangat positif. Bagi kita, bagi penonton pun ada kebaruan, dan kemudian juga kayak misalnya kemarin, saya syuting di Bau-Bau, film Koma. Mungkin orang berpikir syuting di Bau-Bau itu mudah, ternyata tidak. Itu lebih mahal daripada kita syuting film The Architecture of Love yang di New York. Bayangkan, untuk syuting film ini kita di Makassar, mobilisasi peralatannya pun kita bawa ke sana, itu udah membutuhkan dana lebih dari 1 miliar. Itu hampir 1,1 atau 1,2 yang kalau kita syuting ke New York dengan tim kecil tidak akan sampai angkanya seperti itu. Nah jadi ini yang mengusik saya pada waktu itu. Saya ngobrol dengan Mas Arpan tahun 2019. Mas Arpan tuh bilang, Pak, saya kalau film ini dibikin aja oleh Bapak sudah senang. Karena kearifan lokal Makassar bisa diangkat menjadi sebuah film. Tidak, Mas Arpan harus menjadi seorang sutradaranya. Kita kejeda dengan pandemi sehingga akhirnya kami siap, dan akhirnya hadirlah film ini. Yang keras suaranya Om Arswendi ya, sebagai kepala keluarga meminta anak-anaknya Tiga Bujang ini untuk menikah. Boleh diceritakan karakter nih Om di film terbaru ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman wartawan semuanya. Ya. Saya ngomong apa ya? Karakter Bapak yang sangat keras di keluarga ini bagaimana membawa lagi ada tradisi Bugis dan Makassar. Pendalaman karakter seperti apa Om? Tokoh Bapak ini ya sebetulnya secara umum kebanyakan bapak-bapak di zamannya ya. Artinya untuk di daerah dia meletakkan martabat di atas segala-galanya, adat di atas segala-galanya untuk dilaksanakan ya, tanpa cacat. Dan kepada anaknya, bapak ini cukup keras, dia pensiunan guru sebetulnya, kepala sekolah ya Pak ya. Jadi dia merasa mempunyai sense of leaders, jadi memimpin gitu rasanya. Di rumah pun dia menjadi dominan dan selalu ingin didengar. Itu karakter bapaknya, walaupun jauh di hati yang terdalam dia orang yang
sangat mencintai keluarganya, dia mencintai semua anak-anaknya. Cuman pada zaman itu kan mengekspresikan cinta tidak seperti sekarang ya, tidak seperti dalam keluarga sekarang. Jadi sulit sekali diekspresikannya, tapi dengan cara lain, cara zaman itu. Nah, seperti tradisi menjadi gengsi, ya tentu saja ini bagian dari yang harus dialami oleh si bapak. Si bapak punya uang yang nggak banyak, punya anaknya banyak, punya anak 3 yang harus dia gitu kan ya. Jadi sedikit juga bicara dengan Mas Arfan bahwa tradisi 3 bujang itu juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi ya, kondisi efisiensi dalam sebuah perjodohan. Tentu saja bapak ini berhadapan dengan anak-anak yang modern, anaknya anak band, ya, anak-anak yang sudah tahu sekarang, yang sudah bermain dengan medsos. Jadi ada yang menarik adalah benturan antara generasi, ya, generasi bapaknya dan generasi anaknya, sehingga cara-cara lama itu kadang-kadang tidak bisa tembus ke anak-anak ini. Dan soal dialek Makassar ini saya juga agak kesulitan dan awalnya tidak pede, tapi disemangati oleh Mas Arfan dan dikasih oleh asisten Mas Fatah ya, di training terus, dan saya menjadi pede ketika mendengar dalam reading mendengar ibu istri saya ini. Jadi saya sebenarnya banyak meniru dia secara dialog ya. Saya banyak dipengaruhi dan saya membiarkan diri saya dipengaruhi olehnya sehingga saya bisa ikut untuk dapat berdialek Makassar. Dan juga anak-anak saya, waktu saya datang ini 3 anak ini udah luar biasa bahasa Makassar ya. Jadi langsung belajar ya, karena jadi saya yang belakangan belajar ini karena saya kurang pede sebetulnya ya. Terus saya juga di lingkungan saya juga jarang punya teman Makassar tuh sedikit ya, sangat sedikit. Ada satu-satunya teman saya orang Makassar, pada saat itu hubungan kita lagi nggak baik gitu. ada aja ya. Lagi kurang baik hubungan kita gitu, jadi sudah. Tapi saya demi peran ini saya terpaksa menghubungi dia. Ya. Jadi film ini memperbaiki hubungan saya dengan sahabat saya. Dan ini pas banget karena Om Marswendi bilang sekali. Tapi selamat sore untuk semuanya teman-teman wartawan yang sudah hadir. Terima kasih. Dan juga terima kasih untuk bapak aku yang selalu ingat aku. Terima kasih. Mas Iman juga terima kasih, dan anak-anakku semuanya, mantu-mantuku, suamiku nanti saja terima kasih. Jadi kalau misalnya dicuri sama bapak, saya sama sekali tidak tahu. Bapak kenapa mengaku bikin malu gitu. Jadi sama sekali tidak tahu kalau saya alhamdulillah sudah pernah. Jadi bukan berarti pun gampang, tapi tinggal mendengarkan dan mengingat-ingat lagi. Tapi memang benar, anak-anak 3 ini juara kelas. Mereka langsung set cepat sekali. Sampai ya bapak sih yang tinggalan deh bapak. Gitu. Jadi kalau ditanya susah atau tidaknya, saya lebih susah mengalami. Dalam satu rumah hanya ada 1 wanita, yang lainnya 4 laki-laki dengan kepala yang sangat keras. Terutama bapaknya, dia tidak mau, iya, istri tidak didengar, anak-anak tidak didengar, pintu pun tidak didengar sama dia. Saya tidak tahu dia mendengar siapa, gitu. Jadi kadang saya sampai bagaimana caranya saya meletakkan diri saya ini sebenarnya di luar lokasi. Mama makan apa kita? Ya. Kayak ngasih ujangan soalnya tadi. Silakan Mas. Kita suruh ulang aja coba. Di spill ya. Ya gue kan sebenarnya anak Jakarta ya. Lahir dari Jakarta, udah gak dengar lagi dialek dari gue. Terus tiba-tiba ditantangin sama Pak Orwes, diajakin main film jadi orang Makassar. Ya jujur aja, salah satu yang menarik adalah karakternya Pak Malik ini. Itu gue banget. Anak band yang udah lawas, udah banyak pengalaman nakalnya juga, terus ngasuh anak-anak band yang masih muda. Jadi mirip lah dengan keadaan saya sendiri, walaupun bedanya Pak Malik memilih untuk jadi orang single. Nah, disitulah banyak asam garam. Dan pas lagi ketemu di reading,
saya jujur baru pertama kali ngelihat sebuah cast kumpulan yang guyup banget. Sampai saya sendiri mungkin yang terakhir kali ya, aku yang datang ya Mas Arfan ya, di dalam reading itu ngerasa kayak langsung dapet chemistry yang enak. Jadi aku sangat suka banget, dan pas sampai di lokasi, selama jadi anak band Indonesia, bolak-balik Makassar, salah satu kota tujuan anak band membuktikan diri tahun 90-an. Kalau kamu belum bisa menaklukkan Makassar, kamu belum jadi anak band Indonesia. Dulu begitu. Tapi saya baru pertama kali juga sampai ke Makassar di Pak Parwes, dikasih tahu makanan enak sama Maizura, sampai dibeliin, dan saya langsung tergila-gila dengan songkolo. Itu wajib lapor itu. Songkolo tidak ada duanya itu. 24 jam. Itu aja ya. Itu. Dan saya sangat suka tadi ngeliat trailernya, surprise. Karena begitu serunya cerita yang dihadirkan dalam Jodoh Tiga Bujang ini, sampai saya sendiri pun nggak peduli saya ada apa nggak ada di situ di trailernya. Yang penting saya main di film yang keren ini. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk